firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang dewasa rohani yang tertulis dalam Alkitab kita, yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya akan bacakan buat saudara-saudara yang kekasih. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Menurut ayat firman Tuhan ini, saya akan menjabarkan bagaimana kriteria-kriteria dewasa rohani. Mengukur kedewasaan fisik lebih mudah ketimbang mengukur kedewasaan rohani. Dari usia, bentuk tubuh dan cara berbicara saja mungkin kita bisa menilai kedewasaan seseorang. Tetapi cara-cara demikian tidak berlaku untuk mengukur kedewasaan rohani seseorang. Lamanya jadi Kristen, bahkan banyak mengikuti kegiatan pelayanan, berdoa panjang-panjang, dan juga memiliki kemurahan hati dalam memberi bantuan, bukan juga ukuran menjadi dewasa rohani. Bisa jadi ia melakukan semuanya itu demi mengejar ambisi pribadi, ujian, atau mengurangi rasa bersalah. Jadi bagaimana sih tanda-tanda dewasa rohani? Ciri-ciri dewasa rohani. Menurut Efesus 4 ayat 17 sampai 32 tadi. Pertama, karakternya sudah dibaharui. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Yang kedua, pekerja keras. Ayat 28-nya. Yang ketiga, hidupnya penuh dengan kejujuran. Ayat 32. Gampang mengampuni. Ayat 26. Menjaga perkataan. Ayat 29. Hidup dalam kasih. Ayat 32 sampai 31 sampai 32. Seterusnya, poin penting yang harus kita pegang supaya kita dikatakan dewasa rohani adalah respon dan tindakan kita terhadap firman Tuhan yang menentukan apakah kita dewasa rohani atau tidak. Berarti kuncinya dalam kehidupan kita sehari-hari, membuktikan kita sebagai orang yang dewasa rohani adalah dari respon kita terhadap firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan banyak dijelaskan tentang ciri-ciri dewasa rohani seperti yang kita bahas tadinya. Dan seterusnya, penyebab tidak mengalami dewasa rohani. Ini dia. Penyebab seseorang tidak mengalami dewasa rohani yang pertama adalah karena lamban mendengar. Seperti yang tertulis di Ibrani 5 ayat 11. Lamban untuk mendengarkan nasihat, lamban untuk mendengarkan firman Tuhan, lamban untuk mendengarkan teguran, baik pun masukan. Nah, itu yang mempengaruhi seseorang tidak dewasa rohani. Yang kedua, mengeraskan hati.
Orang yang mengeraskan hati akan mengalami namanya kekanak-kanakan rohani. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya lebih pintar, lebih hebat, dan lebih tahu segalanya, sehingga dia tidak menerima masukan dari luar. Sama seperti cangkir tidak akan bisa terisi penuh kalau masih berisi dengan air. Tapi kalau cangkir dikosongkan, dia akan bisa diisi dengan air. Demikian juga kehidupan kita secara rohani. Kita bisa dewasa rohani kalau kita bisa menerima masukan dari orang lain. Dan kesimpulannya yang harus kita pegang, kedewasaan rohani tidak berasal dari status jabatan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tidak juga diperoleh karena ukuran berkat yang besar yang kita terima. Kedewasaan rohani dilihat sejauh mana jadi berkat kepada orang lain. Ingat kesimpulannya bahwa kedewasaan rohani tadi dibuktikan bahwa kita melakukan firman Tuhan, hidup respon dengan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki kehidupan yang respon kepada kehidupan orang lain. Demikian saya bisa jelaskan. Tuhan Yesus memberkati.